Selamat datang di Debat Nasional 2026. Malam ini kita membahas satu pertanyaan besar. Sejauh mana pariwisata berkelanjutan mampu menjadi mesin pertumbuhan Sukabumi tanpa mengorbankan alam dan budaya yang menjadi aset terbesarnya? Sukabumi memiliki geopark UNESCO seluas 128.000 hektar, tapi PDRB per kapitanya masih 29,4 juta dan penganggurannya berada di angka 7,32%. Di sini kami punya dua paslon yang pastinya memiliki jawaban yang berbeda. Mari kita dengarkan. Kekuatan di Sukabumi itu adalah bentuk yang nyata karena dia memiliki 64 potensi di Geopark Celetuh yang dimana itu udah berstatus UNESCO yang diperpanjang pada tahun 2026 dan dia memiliki survei internasional dan memiliki konferensi penyu dan kearifan budaya Sunda yang masih terjaga, serta pada tahun 2025 mengalami kenaikan wisatawan sekitar 70,66% yang dimana ini adalah kesempatan yang bagus untuk menaikkan ekonomi daerah dan tidak boleh disia-siakan. Setuju soal kekuatannya, tapi kerentanannya juga harus diperhatikan. Yang pertama, kapasitas fiskalnya lemah. Yang kedua, infrastruktur ke destinasi terpencil masih buruk. Selain itu, SDM belum banyak yang tersertifikasi. Yang paling saya khawatirkan adalah tanpa manajemen kapasitas, lonjakan wisatawan bisa merusak ekosistem yang justru menjadi modal utama kita. Kerentanan ekonomi masyarakatnya itu juga tidak bisa untuk diabaikan. Pengangguran sekitar 7,32% itu bukan perihal angka saja, tetapi itu merupakan warga Sukabumi yang setiap hari itu harus berjuang sampai saat ini. Kekuatan alam itu tidak akan bermakna karena jika masyarakat lokalnya itu tidak bisa untuk menikmati kekayaannya, buat apa? Keduanya telah mengidentifikasi 3 sektor prioritas yang sama. Yang pertama, ekowisata geopark sebesar 45%, wisata budaya dan desa wisata sebesar 30%, dan ekonomi kreatif sebesar 25%. Yang membedakan adalah pendekatannya. Langsung ke program kebijakan konkret. Kita mulai dari paslon 2 terlebih dahulu. Program pertama kami yaitu sistem zonasi dan carrying capacity geopark. Perda zonasi membagi kawasan Celetuh menjadi zona inti konservasi ketat, zona penyangga, dan zona pengembangan. 30% retribusi tiket masuk langsung ke dana konservasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Ini investasi jangka panjang. Destinasi lestari adalah destinasi yang akan terus dikunjungi puluhan tahun ke depan. Kami mendukung zonasi, tetapi program kedua kami justru saling melengkapi, seperti sertifikasi dan inkubasi pelaku wisata lokal. Ada 500 pelaku wisata tersertifikasi per tahun melalui BLK seperti pemandu, pengelola homestay, dan pengrajin. Dan kita juga memberikan intensif pajak untuk homestay ramah lingkungan. Jadi wisatawan mancanegara itu nggak cuma membeli tiket masuk, tapi mancanegara itu bisa membeli pengalaman juga. Dan SDM lokal yang tampil itu adalah kunci multiplier efek ke ekonomi warga. Selanjutnya adalah program ketiga, program yang menyatukan keduanya dengan judul Desa Wisata Berbasis Budaya Sunda yang Terintegrasi. Jadi 10 desa wisata prioritas di kawasan Geopark, 20% dana dari APBD digunakan untuk infrastruktur wisata dan marketplace digital desa wisata di Sukabumi. Jadi ketika wisatawan belajar membuat tenun tradisional atau menikmati kuliner Sunda yang otentik, kita dapat membangun ekonomi sekaligus merawat identitas dari budayanya. Untuk marketplace digitalnya tentu kami dukung penuh, tapi dengan satu catatan, infrastruktur internet di desa harus berjalan secara paralel. Karena jangan sampai platformnya ada, tetapi koneksinya itu tidak mendukung. Kami memiliki roadmap fase pada tahun 2025 sampai 2026, yang dimana itu adalah fondasi regulasi dan kelembagaan. Kemudian pada tahun 2026 sampai 2027 adalah akselerasi SDM dan infrastruktur. Kemudian dilanjut lagi pada tahun 2027 sampai 2029 itu adalah ekosistem terintegrasi yang dimana seperti marketplace aktif, promosi ke pasar Asia Pasifik, kemudian pendapatan asli daerah pariwisata juga naik 2 kali lipat dari baseline 2025. Kami sepakat dengan sistem roadmap-nya, tetapi dengan satu tambahan, yaitu sistem monitoring keberlanjutan lingkungan dan sosial harus aktif sejak fase pertama. Karena tanpa ukuran keberhasilan yang jelas, kita tidak akan tahu apakah kita sedang membangun ataupun sedang merusak. Dari debat malam ini, satu hal yang keduanya sepakati adalah
Sukabumi tidak perlu menjadi kota industri untuk sejahtera. Modal terbesarnya adalah geologi purba, ekosistem pesisir, dan budaya Sunda adalah aset global yang semakin langka. Dengan zonasi yang tepat, SDM lokal yang terampil, dan desa wisata yang terintegrasi digital, pariwisata berkelanjutan bukan sekedar wacana. Ini pilihan yang paling logis, paling adil, dan paling berdaya tahan untuk masa depan Sukabumi. Bukan pertumbuhan yang merusak, tapi kemakmuran yang merawat. Selamat malam.